Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, pada pengajian pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas masalah keutamaan korban dan keterangan takbir-takbirnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hari raya kurban ini tidak akan lama lagi, yaitu sekitar 1 minggu lagi. Kita untuk persiapan kurban ini dimulai dari sekarang. Kalau kita ada yang mampu mengkorbankan seekor kambing, maka kita akan korbankan seekor kambing. Kalau kita ada kelebihan keutamaan seekor kerbau ataupun sapi, kita lebih diutamakan lagi untuk korban untuk sapi, tergantung menurut kemampuan kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi sebagaimana dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bagaimana artinya? Sungguh kami telah memberikan kepadamu telaga Kautsar. Maksud telaga Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Maka oleh sebab itu kerjakanlah solat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi dalam pengertian daripada ayat Al-Kautsar ini, Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad ini, kepada umatnya, adalah telaga Kautsar, yaitu sebuah sungai ataupun sumur yang di dalam itu mengandung kebaikan-kebaikan, yaitu ada telaga Kautsarnya. Jadi bagaimana kita para kaum milenial, pada kaum masa sekarang ini, apakah kita mampu, orang-orang yang muda-muda ini ikut berpartisipasi dalam korban? Ya. Jadi makna telaga Kautsar ini adalah kebaikan yang banyak. Orang-orang yang melakukan kebaikan, bagaimana dia melakukan kebaikannya kepada orang lain untuk berkorban, menyembelih di hari raya Idul Adha ini, ya. Jadi sebagaimana ayat tersebut dan berkaitan dengan selanjutnya, yaitu sungguh orang yang maka oleh sebab itu kerjakan solat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi di samping kita mengerjakan kebaikan, kita disuruh oleh Allah untuk solat. Solat adalah tiang agama. Karena dengan solat kita mencegah amal ma'ruf nahi munkar. Jadi bagaimana kita lihat pada zaman sekarang, banyak orang yang meninggalkan solat, Masya Allah, dengan tanpa uzur, dengan tanpa sebab apapun, maka dia sering meninggalkan solat. Jadi bagaimana kita harus memperbaiki arah tersebut? Keutamaan adalah solat yang diwajibkan oleh Allah. Maka korban ini adalah hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dikuatkan apabila kita mampu berkorban. Ya. Jadi dalam makna berkorban ini mengandung hikmah, yaitu kita saling membagi kepada orang-orang fakir dan miskin. Karena kita hidup di dunia ini tentunya harus berbagi, memberikan kepada orang lain, baikkah itu daging, makanan dan sebagainya.
Karena hikmah berkorban ini di samping daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, terjadi permulaan korban, ya, dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah bahawa berkorban ini adalah untuk berbagi bersama. Karena Nabi Ibrahim dengan wahyu daripada Allah, melaksanakan perintah daripada Allah, mengerjakan segala perintahnya, tidak membantah, maka dia dengan ikhlas hati menyembelih Nabi Ismail. Tapi pada menyembelih itu tidak terjadi penyembelihan terhadap Nabi Ismail, karena disebabkan Nabi Jibril menurunkan sebuah kibas untuk disembelih kepada Nabi Ibrahim. Sebelum kejadian Nabi Ibrahim, maka ada penyembelihan dilakukan pada masa korban yang dilakukan pada masa Habil dan Qabil, iaitu pada masa anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Habil ini mengkorbankan sebuah kibas, sedangkan Qabil dia mengkorbankan gandum, kerana dia suka pertanian gandum. Sedangkan Habil ini dia seorang pengembala kebiri. Maka dikurbankan kepada Allah, maka yang diterima oleh Allah adalah kibasnya Habil. Maka kibasnya Habil anak Nabi Adam ini diturunkan oleh Allah lagi pada masa Nabi Ibrahim, waktu menyembelih Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, tapi digantikan oleh kibasnya Habil tadi tersebut. Ya. Jadi kalau kita baca hadisnya, yaitu masalah kurban, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yusahi fala yuqarribanna musallana." Ini hadis riwayat daripada Muslim dan Sahih Bukhari. Bagaimana artinya? Barang siapa mempunyai keluasan rezeki dan dia tidak mau berkorban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat solat. Ya. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad, apabila kita di dalam seumur hidup ini tidak berkorban, maka Nabi memerintahkan jangan dekatilah solat. Maksudnya begitu sunat muakkadnya sebuah korban ini. Karena kalau kita seumur hidup ini pastinya kita berhajat adalah satu korban yang kita bisa sembelih. Kalaupun tidak ada kerbau dan sapi, tingkat kambing lah mampu kita untuk sembelih. Tapi nawaitu kita ini harus ada. Bagaimana menyediakan uang, bagaimana kita menabung untuk membeli seekor kambing. Tapi ada usaha dari kita kaum-kaum yang muda-muda ini, tentunya kita mampu untuk berkorban. Jangan kalah sama orang-orang yang mempunyai harta. Ada sebagian orang yang mempunyai harta tapi mereka tidak berkorban. Itulah. Jadi maknanya sama juga seperti orang yang berkali-kali berhaji. Berhal hajinya yang diwajibkan hanya satu kali, tapi dua kali itu hukumnya sunat. Tapi di sini mengandung hikmah yang bahawa kita kurang makburnya haji karena kita tidak memperhatikan di sekeliling kita banyak orang-orang yang fakir. Kalau orang-orang yang banyak yang fakir, kita berhaji 5 kali sehari, maka ini akan mendapatkan kurangnya makbur kita haji karena tidak memperhatikan sekeliling kita. Mana tahu di samping rumah kita ada yang belum makan, anak yatim. Kita pergi haji berkali-kali 5 kali tapi tidak memperhatikan yang di sekeliling kita ini, maka orang-orang tersebut kurang diterimanya makbulnya haji kurang. Jadi dalam momentum kita menghadapi kurban ini, marilah sama-sama kita harus berintrospeksi diri, di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita,
sehingga kita bisa mengarah apa yang kita merasakan, apa yang kita mampu untuk berkorban, sehingga kita betul berikhlas kepada Allah dengan segenap kemampuan kita, ada usaha kita, ada doa kita, sehingga korban yang kita lakukan ini bukan menimbulkan keriaan kepada diri kita, tapi menimbulkan untuk kemaslahatan umat dan agama. Sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu kata maaf, mungkin dalam penyampaian ini banyak kesilapan dan kekurangan. Maklum saya lagi dalam proses belajar ilmu agama ini, sehingga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pemirsa channel YouTube Pak Danun, sehingga amalan kita dengan mengajari Mauizah Hasanah ini tentang menyangkut keutamaan korban dan keterangan takbir-takbirnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita dengan channel YouTube ini berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya